Meskipun hatinya sangat tidak bahagia, Naisa tetap menunjukkan rasa hormat yang besar di depan Feng Tianxing. Jika saya tidak menerima pemungutan suara, apakah saya tidak dapat naik ke atas, seperti status orang di sebelah saya? Feng Tianxing dengan santai mengesampingkan catatan yang telah dia baca, menyeret dagunya, dan menunggu kedatangan setan lain, dan terus menjelaskan kepada Naisa. Itu tidak benar. Saya hanya memiliki 2 persyaratan untuk bawahan saya, bakat dan kesetiaan. Adapun kekuatan yang dihargai oleh Jialuo dan yang lainnya, saya tidak peduli. Saya bisa mengolahnya. Minion yang benar-benar dapat dipercaya jauh lebih baik daripada yang tidak dapat dipercaya. Orang kuat, bukankah begitu? Naisa merenung sejenak, lalu mengertakkan gigi dan berkata, "Lalu apa pendapatmu tentang bakatku?" Feng Tianxing tetap diam. Naisa juga tahu bahwa apa yang dia katakan agak memalukan, jadi dia hanya diam saja. Loyalitas dan bakat jelas berjalan beriringan, daripada memilih satu saja dapat membuat kesimpulan akhir. Dan kesetiaan yang sengaja tidak disebutkan Naisa adalah masalah terbesarnya. Tidak mungkin dia benar-benar setia kepada Feng Tianxing. Sebagai iblis yang naik dari bawah selangkah demi selangkah, Naisa terlalu sadar akan situasi dan pemilihan waktu pilihannya. Setiap saat, kesetiaan yang bodoh dapat dengan mudah membunuh orang. Ini adalah kontradiksi antara kognisinya dan permintaan Feng Tianxing. Kecuali satu pihak membuat konsesi, tidak ada kemungkinan negosiasi. Setelah sekitar sebatang dupa, Feng Tianxing mengatakan sesuatu dengan perlahan. Bakatmu tidak terlalu bagus. Meskipun kekuatanmu kuat, fondasimu tidak cukup kuat dan sarana untuk menghadapi musuh tidak cukup kuat. Kamu mungkin tidak bahagia jika mengatakan ini. Biarkan aku mengatakannya dengan cara lain. Kamu masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan bahkan jika kekuatanmu stagnan. Kamu ada juga sangat ruang besar untuk perbaikan. Naisa hampir memuntahkan seteguk darah. Apapun yang Anda katakan, tidak mungkin membuat orang bahagia, bukan? Memutar matanya, Naisa juga mengerti apa yang dimaksud Feng Tianxing. Menjawab setelah sekian lama hanya untuk menunjukkan sikap bahwa kamu, Naisa, tidak perlu. Jika Anda tidak cukup setia, maka semuanya keluar dari pertanyaan. Tetapi jika dia setia, ini adalah janji lain, memungkinkan Naisa untuk meningkatkan kekuatannya berdasarkan kondisinya saat ini. Ini adalah godaan yang tak tertahankan untuk ras iblis manapun yang haus akan kekuatan. Pertanyaan yang tersisa adalah apakah saya ingin menunjukkan kesetiaan saya dan terlibat dengan Feng Tianxing. Naisa kembali melalui transmisi suara. Kalau begitu tolong beri aku waktu untuk berpikir, aku perlu mempertimbangkannya. Untuk ini, Feng Tianxing hanya menjawab 2 kata dengan acuh tak acuh. Sesuka hatimu, mulai sekarang, Feng Tianxing dapat dianggap telah menyelesaikan urusan bawahannya, dan sisanya adalah iblis di luar. Melihat setan-setan ini hampir tiba, Feng Tianxing dengan santai melemparkan daftar setan dengan nilai lebih rendah ke tanah. 30% iblis di ujung derek akan meningkatkan latihan harian mereka sebesar 30%. Mulai hari ini, kelompok iblis ini sangat membenci Feng Tianxing. Jika bukan karena kekuatan mereka, sekarang mereka ingin naik dan memukul mulut Feng Tianxing. Tadi, tugas latihan harian cukup bagi mereka untuk bekerja dari siang hingga malam, dan waktu istirahat kurang dari 4 jam. Sekarang tambahkan 30% tugas lagi, jadi jangan memikirkan istirahat. Berlatih siang dan malam, ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh iblis, terutama penghancuran roh. Tampaknya melihat ketidakpuasan dari setan-setan ini, Feng Tianxing tiba-tiba tertawa. Yang paling kuat dari iblis adalah tubuh fisik. Selama itu bukan cedera fatal, itu bisa pulih. Kalian iblis di ujung derek tidak mengalami perasaan kelelahan. Di masa depan, kalian akan berada di medan perang sebagai terobosan lawan. Anda tidak akan takut. Kematian, memainkan peran yang semestinya. Oh ya, 40% iblis teratas dalam daftar ini, ditambah 2 lapisan pelatihan harian. Kamu kuat di medan perang, dan kamu yang paling mungkin menjadi sasaran. Pada saat itu tidak akan menjadi 1 lawan 1, tetapi banyak 1. Tidak memiliki kepercayaan diri dan momentum untuk melawan 100. Lebih baik bunuh diri sebelum musuh muncul. Kecuali 40% pertama dan 30% terakhir, Anda tidak perlu melatih 30% iblis yang tersisa. Bagaimanapun, Anda masih bermain kecap di medan perang. Jika Anda menang, Anda akan mengikuti tentara. Jika Anda kalah, yang pertama putar balik dan lari. Itu saja itu yang harus Anda lakukan. Saya tidak mengharapkan apapun dari Anda. Kata-kata ini dapat dikatakan membuat marah semua iblis yang hadir. Mengatupkan gigi, seolah-olah mereka ingin membunuh Feng Tianxing dengan mata mereka. Jika tulang dari terakhir kali tidak mengingatkan mereka, setan impulsif itu akan bergerak sejak lama. Sekelompok setan tidak berani berbicara menentang Feng Tianxing. Saat ini Feng Tianxing juga berdiri dan berbicara kepada Keke. Kamu masih bertanggung jawab atas pengawasan. Jika salah satu iblis yang aku pilih sendiri belum berlatih dengan serius, bahkan satu pun, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Setelah setengah bulan,
Saya akan membawa kelompok sampah ini dan 10.000 elit saya untuk mengepung dan menekan para bandit di dekat Yang Mulia Jia Luo, dan beristirahat 2 hari sebelumnya. Ayo pergi, banyak sampah. Meninggalkan kata-kata ini, Feng Tianxing berjalan perlahan dengan tangan di belakang. Penampilan ini saja sudah bisa membuat orang muntah darah karena marah. Setan-setan ini mengepalkan tangan mereka dengan keras. Tapi Feng Tianxing masih ingin melakukan pekerjaan bunga untuk mereka ketika mereka pikir itu sudah berakhir. Dia berhenti tiba-tiba dan melihat setan-setan ini dengan senyum di wajahnya. Lupa menyebutkan. Aku sudah menyiapkan 1 juta peti mati untukmu. Setiap orang punya 1. Dan kamu akan bisa menggunakannya dalam setengah bulan. Saat dia mengatakan itu, Feng Tianxing benar-benar melempar cincin Sumeru tinggi-tinggi. Dan dengan pikirannya, peti mati yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, ditumpuk menjadi bukit. Sampai jumpa setengah bulan lagi. Sampai saat ini, Feng Tianxing benar-benar pergi. Setan yang hadir penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Bahkan jika kekuatan mereka tidak memungkinkan mereka saat ini. Mereka ingin naik dan merobek Feng Tianxing. Tetapi sayang sekali mereka tidak dapat mengejar Feng Tianxing sama sekali, dan hanya bisa melampiaskan kemarahan mereka di udara. Kekacauan ini tertinggal, tetapi Keke tidak menyesal, mengambil daftar di tanah, dan kemudian membenamkan dirinya dalam babak baru pengaturan pelatihan. Naisa melipat tangannya, menatap tumpukan peti mati, dan mencibir di dalam hatinya. Itu dia. Itu hanya sekelompok bandit, bukankah ini mudah ditangkap? Namun saat melihat ubun-ubunnya, Naisa tiba-tiba ketakutan. Karena dia melihat bahwa di atas semua peti mati tanpa nama, ada peti mati yang disiapkan khusus untuknya. Karakter emas besar sangat mencolok di bawah sinar matahari. Peti mati Nesa tiba-tiba menghancurkan kursi Feng Tianxing dengan pukulan, dan kayu yang terciprat menembus tenda yang tak terhitung jumlahnya. Setelah angin kencang dan ombak, Naisa mengertakkan gigi dan dengan marah mengangkat pantatnya ke arah Feng Tianxing. Berani menyiapkan peti mati untuk pamanku, aku ingin selamat. Aku ingin bercinta di wajahmu. Setelah selesai berbicara dengan marah, Naisa langsung memulai latihan tanpa henti. Dan arah pelatihannya adalah untuk mengkonsolidasikan yayasan.